DEDEL, deteksi dini elektronik, ukur, pantau, dan cegah demi generasi yang sehat. Berikut saya akan paparkan mengenai panduan penggunaan website DEDEL. Website DEDEL dapat diakses melalui link dedel.pube.com. Selanjutnya akan tampil halaman login seperti berikut. Untuk masuk ke website DEDEL, silakan masukkan username dan password Anda. Jika belum memiliki akun, silakan lakukan registrasi terlebih dahulu melalui tombol registrasi berikut. Selanjutnya, masukkan nama depan, nama belakang, email, dan juga password yang Anda inginkan. Pada bagian password, terdiri 8 atau lebih karakter dengan gabungan dari huruf kapital, huruf kecil, angka, dan juga simbol. Kemudian, ketikkan kembali password yang telah Anda masukkan sebelumnya. Kemudian klik centang bagian I agree and term and condition dan klik tombol simpan untuk melakukan registrasi akun Anda. Setelah berhasil melakukan registrasi akun, silakan login dengan akun yang telah Anda buat sebelumnya. Di sini, saya akan menggunakan akun kader dengan username intern@gmail.com. Untuk masuk ke website DEDEL, silakan klik tombol masuk. Setelah berhasil melakukan login, akan ditampilkan tampilan seperti berikut. Untuk akun kader, terdapat 3 halaman, yaitu dashboard, rekapitulasi, data KIA, atau KMS. Pada bagian dashboard, terdiri dari grafik berat badan menurut umur untuk anak laki-laki, kemudian grafik panjang atau tinggi badan menurut umur untuk anak laki-laki, kemudian grafik berat badan menurut umur untuk anak perempuan, serta grafik panjang atau tinggi badan menurut umur untuk anak perempuan. Selanjutnya, terdapat halaman data KIA atau KMS. Pada halaman tersebut, terdiri dari 4 bagian, yaitu input data orang tua, input data balita, input data kunjungan, serta input data imunisasi. Bagian input data orang tua berisikan tabel data orang tua yang terdapat pada website DEDEL. Tabel tersebut berisikan kolom nama ibu, NIK ibu, pekerjaan ibu, alamat, serta kelurahan dari ibu atau orang tua dari si anak. Untuk melakukan penambahan data orang tua atau wali, silakan klik tombol tambah orang tua atau wali. Di sini, masukkan email yang telah Anda daftarkan sebelumnya. Kemudian, masukkan kecamatan, kelurahan, alamat, nama ibu, tempat lahir ibu, tentang usia ibu, pekerjaan ibu, telepon, kemudian ini NIK ibu, tanggal lahir ibu, pendidikan ibu, serta golongan darah ibu. Untuk menyimpan data tersebut, silahkan klik tombol simpan dan data ibu akan ditampilkan pada tabel data orang tua. Jika tidak ingin menyimpan data orang tua, silahkan klik tombol tutup. Pada data orang tua,
terdapat dua aksi yang bisa kita lakukan dengan mengklik tombol berikut. Ada tombol edit dan juga tombol hapus. Tombol hapus digunakan untuk menghapus data orang tua pada baris yang bersangkutan. Kemudian untuk mengedit data orang tua yang telah dimasukkan sebelumnya, silahkan klik tombol edit dan ubah data orang tua sesuai dengan yang ingin Anda ubah. Untuk menyimpan perubahan data, silahkan klik tombol simpan. Dan jika ingin mengabaikan perubahan, silahkan klik tombol tutup. Setelah melakukan input data orang tua, langkah selanjutnya yaitu melakukan input data balita. Untuk menyimpan data anak atau data balita, silakan pilih orang tua yang telah kita inputkan sebelumnya, kemudian kecamatan kelahiran si anak, nama anak keberapa, atau anak keberapa dari berapa bersaudara. Selanjutnya, masukkan nomor induk kependudukan si anak, kemudian pilih jenis kelamin, tanggal lahir anak, berat badan anak saat lahir dalam kilogram, serta panjang badan anak saat lahir dalam sentimeter. Selanjutnya, untuk melakukan penyimpanan data anak, silakan klik tombol simpan. Selanjutnya, kita dapat menginput data kunjungan si anak. Nah, pada form input data kunjungan, silahkan pilih data anak yang telah kita inputkan sebelumnya. Kemudian tanggal kunjungan si anak ke posyandu. Kemudian pilih posyandu. Kemudian di sini isikan berat badan anak saat dilakukan pengukuran di posyandu, kemudian panjang badan anak, dan centang bagian berikut jika anak masih diberikan ASI eksklusif. Untuk menyimpan data kunjungan, silakan klik tombol simpan. Data orang tua, balita, dan kunjungan yang telah kita masukkan sebelumnya akan terekap pada halaman rekapitulasi berikut. Nah, pada bagian rekapitulasi ini terdapat tabel yang berisikan kolom nama anak, NIK anak, serta jenis kelamin anak. Kemudian terdapat 3 tombol untuk masing-masing data anak. Pada bagian tabel data anak juga terdapat kolom search bar untuk mencari nama anak, nah, untuk tombol masing-masing data anak terdapat tombol hapus, tombol edit, dan juga tombol detail anak. Tombol hapus digunakan untuk menghapus data anak pada baris tersebut. Kemudian tombol edit, ubah data anak pada baris tersebut. Kemudian klik simpan untuk melakukan menyimpan perubahan, dan klik tombol tutup untuk mengabaikan perubahan data. Untuk bagian tombol detail anak akan menuju pada halaman laporan perkembangan anak atau balita. Pada bagian ini berisikan identitas
dari si anak, kemudian grafik pertumbuhan anak, berat badan per usia, kemudian grafik pertumbuhan anak, tinggi badan per usia, kemudian grafik pertumbuhan anak, berat badan per tinggi badan. Selanjutnya terdapat bagian kunjungan. Pada bagian ini berisikan detail kunjungan dari si anak tersebut, yaitu tanggal kunjungan, berat badan saat kunjungan tersebut, serta panjang atau tinggi badan saat kunjungan tersebut. Untuk melakukan tambah kunjungan, silakan klik tombol berikut. Selanjutnya, pada bagian laporan perkembangan ini juga terdapat bagian perkembangan. Nah, pada bagian perkembangan ini berisikan detail perkembangan anak sesuai dengan usianya, mulai dari 0 bulan sampai 24 bulan, meliputi perkembangan gerak kasar, gerak halus, dan juga bicara dan bahasa. Pada bagian perkembangan ini, orang tua dapat menyesuaikan perkembangan dari anaknya sendiri. Nah, pada bagian ini berisikan juga hal-hal yang bisa dilakukan orang tua untuk menstimulasi perkembangan si anak. Pada bagian perkembangan juga terdapat fitur prediksi tinggi badan anak berdasarkan usia si anak pada usia 5 tahun atau 60 bulan. Klik tombol berikut untuk melakukan prediksi. Nah, pada bagian prediksi, silakan masukkan panjang badan anak, kemudian usia anak dalam bulan, kemudian jenis kelamin anak, dan klik tombol prediksi. Pada bagian pertama, berisikan detail anak yang akan dikelompokkan menjadi 4 bagian, yaitu severely stunted atau sangat pendek, stunted atau pendek, normal, dan tinggi. Selanjutnya pada bagian kedua berisikan prediksi tinggi badan si bayi pada usia 60 bulan atau 5 tahun. Pada bagian ini juga terdapat panduan MPASI yang bisa digunakan oleh orang tua, meliputi tahapan tekstur MPASI sesuai dengan usia anak, kemudian bahan makanan sehat untuk MPASI, dan juga terdapat tombol download untuk melihat buku resep MPASI dengan bahan-bahan lokal yang telah diberikan Kementerian Kesehatan Indonesia. Selanjutnya pada bagian laporan perkembangan anak atau balita juga terdapat bagian imunisasi. Nah, pada bagian imunisasi ini terdapat detail dari imunisasi yang telah dilakukan pada anak tersebut, meliputi tanggal kunjungan, nama vaksin yang telah diberikan, posyandu, kemudian umur saat melakukan imunisasi tersebut. Mungkin 3 halaman itu saja yang terdapat pada akun Kadar. Untuk keluar dari akun Kadar, silakan klik tombol profil Kadar,
Kemudian klik tombol ruang. Anda akan diarahkan kembali menuju halaman login pada website Dedel. Mungkin itu saja panduan penggunaan website Dedel yang bisa saya sampaikan. Dedel, ukur, pantau, dan cegah demi generasi yang sehat. Aku Rara Maura Hasibuan dengan NIM 2100027, Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat Fakultas Kesehatan Masyarakat dengan peminatan promosi kesehatan ilmu perilaku. Aku di Dedel sebagai ketua NIM dan hobi aku nonton drakor jika ada waktu luang gitu kan. Dan zodiak aku Leo. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Devina Adira dengan NIM 2100059, berasal dari program studi ilmu kesehatan masyarakat Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sumatera Utara, dan kerja saya di Dedel ini yaitu mengurus segala administrasi dan persuratan serta mengerjakan output yaitu artikel ilmiah. Dan saya mempunyai hobi berkuliner dan mencari tempat baru serta zodiak saya yaitu Aries Merah. Halo, saya Faya Jamfida dengan NIM 2100052 dari Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sumatera Utara dengan peminatan epidemiologi. Saya di Dedel sebagai content creator-nya, mengedit, mendesain, dan juga menjadi hobi saya tiduran. Zodiak saya Aquarius. Kenalkan, saya Rizky Maulana Sembiring dengan NIM 214101024, Prodi Ilmu Komputer, Fakultas Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi. Saya di tim Dedel sebagai programmer, yaitu untuk mendesain antarmuka website Dedel dan juga pengelolaan data di dalam website Dedel. Jadi nanti Dedel ini nanti akan dapat digunakan untuk para kader dan orang tua, dan juga nanti ada prediksi yang akan ditampilkan di dalam website-nya. Nah, saya hobinya bermain futsal dan zodiak saya itu Gemini. Sebagai tambahan, di dalam website Dedel tersebut ada beberapa fitur. Yang pertama itu fitur input data balita, input data orang tua, input data kunjungan, dan juga input data imunisasi. Nah, di dalam website Dedel tersebut dan juga bisa dapat direkapitulasi data-data yang ada. Nah, selain itu juga di dalam website Dedel ada fitur yang namanya pertumbuhan dan juga perkembangan. Dan selain itu, di sana juga bisa mengedukasi para orang tua dan juga para kader untuk mengingatkan para balitanya untuk menjaga kesehatan baik itu dari segi makanan dan juga dari segi lingkungan. Nah, selanjutnya itu juga ada dalam website Dedel namanya prediksi. Nah, di prediksi ini juga Dedel memperkenalkan untuk para orang tua bisa memprediksi status gizi seorang anak balita seperti mungkin 5 tahun kemudian ukuran tinggi badan nanti berapa sekian seperti itu. Dan juga ada sebagai perkenalan juga untuk warning untuk orang tua untuk pencegahan dini stunting. Nama saya Hussein Mahmud dengan NIM 211401004. Saya berasal dari jurusan S1 Ilmu Komputer, Fakultas Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi. Saya bertugas untuk mengolah data sebelum dimasukkan ke dalam website Dedel dan juga membangun model machine learning untuk klasifikasi dan prediksi tinggi badan anak. Di waktu luang saya suka mencoba mempelajari hal-hal baru, di mana saat ini saya mencoba mempelajari mengenai natural language processing. Dan zodiak saya adalah Libra. Satu kata untuk Dedel mungkin best. Satu kata untuk Dedel, cinta. Satu kata untuk Dedel, canggih. Dan satu kata Dedel, mengesankan. Satu kata untuk Dedel, keren.